Jadi mulai hari ini setelah kita membaca 3 ayat, ada kata yang sama, biasa. Adapun Yusuf biasa mengembalakan kambing domba. Adapun Musa biasa. Dan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus. Nah, janji ya, mulai hari ini tidak ada seorang pun lagi di antara kita yang berkata, aku nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Aku memang orangnya beda dengan yang lain. Nggak mungkin aku bisa jadi seperti Yesus. Dengarkan ini. Sudah 7 bulan saudara dan saya biasa mengalami hidup bersama corona. Biasa. 7 bulan ini sudah biasa dengan COVID-19 karena keadaan yang memaksa kita. Sekarang bayangkan bagaimana orang sekarang hidup, ya rata-rata ya, walaupun tidak semua negara, tapi kita sudah terbiasa hidup keluar rumah pasti pakai masker. Ya, sudah biasa rajin cuci tangan. Nah, saudara, ternyata kebiasaan-kebiasaan ini menjadikan sebuah sifat hidup yang baru dalam hidup kita. Jadi setuju kalau saya katakan mulai hari ini tidak ada lagi di antara kita boleh berkata bahwa kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang berkata, aduh berat buat aku untuk melakukan firman Tuhan. Enggak. Kita sudah jadi biasa. Karena kalau corona kita terpaksa, ya, maka itu ada istilah new normal, suatu kenormalan baru yang seharusnya tidak normal, tapi kita dipaksa untuk melakukan hidup sehat dengan pola yang baru ini. Jadi yakin ya, semua kita pasti bisa. Maka itu perlu latihan dalam hidup kita. Yang mentaati, semua orang pasti akan mengalami hal yang sulit kalau pertama kali melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Tapi kalau sudah jadi biasa, karena keadaan yang memaksa, mau tidak mau kita pun jadi biasa. Oke ya, jadi betul gak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan COVID-19 ya, kita dilatih untuk jadi biasa. Ya. Tuhan menolong supaya sinyalnya Zoom ini tidak terganggu. Baik, mari kita lanjutkan. Kita baca ayat ini. Ya. Bagaimana hidup Paulus, ya, melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Padahal itu berat. Tapi Paulus melakukannya dengan penuh sukacita. Ya. Ayo kita lihat ayat ini, 2 Korintus pasal yang ke-11 ya. 2 Korintus pasal 11. Inilah daftar dari kesulitan-kesulitan Paulus. Saya percaya hidup di masa ini kita semua penuh dengan tantangan dan kesulitan. 2 Korintus 11 mulai ayat yang ke-23 ya. Ayat 23. 2 Korintus 11. Nah, saya bagi saudara, Philip dari Florida hadir. Ya, Florida juga hadir itu. Nah, kalau kita membaca bagaimana penderitaan Paulus, maka kita tidak akan bisa menolak lagi untuk berkata, ya Tuhan, karena Roh Kudus, aku bisa melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Lihat ini daftar penderitaan Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering. Ya, perhatikan. Lebih sering di dalam penjara. Wih, bukan lebih sering tinggal di hotel. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas.
kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak suara-suara palsu. Belum selesai. Ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, bagi yang pertama kali tahu daftar penderitaan Paulus seperti ini, kalau kita bandingkan dengan hidup kita sekarang, jelas kita belum ada apa-apanya. Tapi kalau kita melihat begitu enak cara Paulus mendaftarkan penderitaannya, kesulitannya di dalam memberitakan Injil, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, rasanya ringan. Dia ngomongnya mudah sekali. Betul tidak, saudara? Nah, kenapa itu? Nah, kata biasa itu yang Paulus alami. Sudah biasa. Maka itu, saudara, hari ini ambillah keputusan untuk tidak berkata sulit melakukan kehendak Tuhan. Mana mungkin aku bisa jadi sama seperti Yesus. Hari ini kata-kata itu hilang. Sebab semua itu bisa terjadi kalau saudara dan saya sudah biasa melakukan hal-hal yang sulit itu. Maka itu penting sekali kita melatih diri kita. Penting sekali kita memaksa diri kita di training, melatih diri kita. Orang-orang yang belajar bela diri, karate misalnya, atau judo atau apa saja, kalau mereka tidak membiasakan diri terima pukulan, dengar kalimat ini, kalau mereka tidak terbiasa membiasakan diri menerima pukulan, gak mungkin mereka bisa jadi juara atau ahli di bidangnya. Nah, begitu pula kita untuk jadi murid Yesus, supaya target Tuhan tercapai dalam hidup kita, yaitu sama seperti Yesus. Tidak ada pilihan lain dalam hidup saudara dan saya, kecuali membiasakan diri dari hari ke hari untuk hidup menuruti peraturan yang ada. Sama lagi sekali, 7 bulan ini COVID-19, mau tidak mau kita punya kebiasaan baru yang dulu-dulu kita gak pernah mikir bahwa kita akan hidup seperti ini. Tapi hari-hari ini mau tidak mau, justru kebalikan. Kalau sekarang kita gak hidup dengan pola hidup sehat seperti peraturan protokol COVID-19 ini, kita jadi orang aneh. Betul tidak? Bukan mereka yang aneh, kemana-mana pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer. Bukan. Justru kalau kita tidak melakukan itu, kita dianggap aneh oleh orang-orang itu. Nah, saudara, puji Tuhan, dengan COVID-19 ini banyak hal positif yang kita belajar. Keren ya, kalau kita melihat fakta ini. Maka itu, ayo dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan Yesus, maka latihan dan kata biasa ini harus kuat bekerja di dalam hidup kita. Biasa, nggak ada yang sulit, sudah terbiasa. Nah, bayangkan ini baru 7 bulan, perhatikan, ini baru 7 bulan.
Nah, berapa tahun kita menjadi murid Yesus? Ya, coba lihat perbandingannya. 7 bulan dunia mengalami perubahan yang drastis. Orang belanja ke mall, ke pasar, orang ke restoran, orang naik public transport, kendaraan umum, berubah semua hanya dalam 7 bulan. Nah, seharusnya saudara dan saya yang sudah sekian tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, masa sih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak bisa kita lakukan dalam hidup? Yang 7 bulan saja bisa merubah pola hidup. Masa yang sekian tahun tidak bisa merubah pola hidup kita? Berarti kita yang salah. Tidak mau memaksa diri kita untuk mengikuti peraturan hidup Tuhan Yesus. Saya harap semua setuju dengan konsep ini. Ya, sederhana sekali. Oke, saya tunjukkan berapa ayat lagi. 1 Petrus 2:21. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Lagi 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, kalau kita ngikuti pola ini nggak ada yang sulit. Udah 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Ya, lihat kalimat berikut. Dan telah meninggalkan teladan, contoh bagimu. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir ini, supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, kalau ayat ini kita pakai dalam hidup kita, ya, sama seperti 7 bulan ini dunia mengalami perubahan yang drastis sekali. Terbiasa hidup dengan COVID-19. Sudah polanya diubah. Masa yang 7 bulan saja bisa merubah hidup? Lalu yang sekian tahun kita berjalan dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengalami perubahan-perubahan? Kan keterlaluan, saudara. Hanya mengikuti jejaknya. Ya, saya ulangi, dan hanya mengikuti jejaknya. Nggak susah. Asal kita mau. Oke, jadi paksakan diri kita. Mau tidak mau. Dengan kondisi seperti ini. Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi pola kita harus berubah hari-hari ini, saudara, mengikuti yang terjadi di sekitar kita. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Puji Tuhan, ternyata yang di Indonesia juga ngikutin ini. Dari Makassar ada, ya. Dari Nabire cukup banyak juga. Puji Tuhan. Jadi kita semangat untuk belajar firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau saudara dan saya mau melatih diri kita, ya saya ulangi, kalau saudara dan saya mau melatih diri kita setiap hari mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka seperti 7 bulan ini, semua manusia di dunia mengikuti pola hidup, peraturan, menghadapi, melawan COVID-19 ini. Ternyata kita bisa. Maka kalau mulai hari ini, saudara dan saya memutuskan untuk merubah pola hidup, mengikuti pola Kristus Yesus, saya percaya kita bisa. Betul ya? Nah, ini iman kita. Maka itu tidak ada alasan lagi. Nah, kalau ini terjadi, saudara,
Sama seperti COVID-19 ini. Setelah 7 bulan ini berjalan waktunya, maka manusia ngikuti semuanya pola hidup. Ya, walaupun tidak semua negara peraturan pakai penutup hidung dan mulut atau masker, tapi rata-rata toh sudah terbiasa juga. Ya, kalau dulu kita sebelum COVID ini kita keluar rumah tidak boleh ketinggalan handphone. Sekarang kemana-mana kita keluar nggak boleh ketinggalan masker. Ya, sudah jadi biasa. Maka itu betapa indahnya kalau saudara dan saya dalam perjalanan hidup iman kita mengikuti teladan Kristus. Berarti di dunia ini, hari-hari ini makin banyak orang yang hidup seperti Tuhan Yesus. Betul tidak? Karena kita melatih diri kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Keren ya kalau begitu. Jadi ini waktunya. Bahkan saudara, maaf ini. Gereja, pola kebaktian itu berubah dengan COVID-19 ini. Tadinya gereja-gereja besar. Wah, maaf nih saya cuma cerita. Ini di Indonesia ya. Kalau sudah Jumat malam, wow, para worship leader, para singer, para pemain musik, hamba-hamba Tuhan pengkhotbah, istri-istri hamba Tuhan. Ini gereja besar ya. Kalau Jumat malam itu sudah pada sibuk mikir hari Minggu nanti pakai kostum apa, hari Minggu nanti pakai seragam apa, baju apa. Itu sejak Minggu malam sudah disiapkan. Bayangkan. Tapi dengan adanya COVID-19 nggak ada lagi. Mimbar atau panggung gereja sudah kosong. Inilah fakta. Hidup mengalami perubahan. Kedisiplinan kita sudah diganti dengan pola disiplin yang baru. Dan buktinya kita bisa. Maka itu saya akan ulang-ulang ini. Tidak ada alasan. Mulai hari ini mengerti firman ini. Kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Tidak. Semua kita jadi bisa. Karena mau tidak mau. Hebatnya kalau kita hidup seperti ini. Wow, firman Tuhan itu luar biasa. Jelas? Maka kita semangat menjadi pelaku kehendak Tuhan. Kita semangat menjadi contoh buat banyak orang di sekitar kita. Melakukan kehendak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami terbiasa dengan hidup pola yang baru. Dengan COVID-19 ini. Indah sekali kalau itu terjadi. Maka saudara, semua kita harus bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata. Karena ini kekristenan yang benar. Karena ini model murid Kristus yang benar. Tanpa memaksa diri kita, tanpa melatih diri kita, tanpa membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan. Maka sampai kapanpun juga kita nggak akan bisa mencapai target yang Tuhan sampaikan. Menjadi sama seperti Yesus. Ya, jadi nggak ada alasan lagi. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Jadi kita pun semua harus melakukan ini dan memberikan hal ini kepada banyak orang di sekitar kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Oh maaf. 1 Timotius 3. Maaf saya salah ya. 1 Timotius 3. Tunggu. Maaf. Nah, kalau kita mau memaksa diri kita untuk membiasakan hidup seperti ini, hidup ini akan memuliakan Tuhan. Karena semua orang yang ada di sekitar kita akan melihat Yesus. Betul. 2 Timotius 3:10. Saya salah buka tadi ini.
2 Timotius 3 ayat 10, maafkan. Ya. Berani untuk mengatakan firman ini kepada orang-orang di sekitar kita? Harus. Ya, lagi sekali dengan COVID-19 ini pola hidup kita diubah. Mau tidak mau kita ngikuti. Nah, ini yang kita harus temukan. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau, nah saudara dan saya harus berani berkata seperti ini untuk orang-orang yang hidup di sekitar kita. Saya ulangi, saudara dan saya harus berani mengatakan kalimat ini untuk orang-orang yang hidup di sekitar kita. Tetapi engkau telah, bukan akan, telah mengikuti 1 ajaranku, 2 cara hidupku, 3 pendirianku, 4 imanku, 5 kesabaranku, 6 kasihku, 7 ketekunanku. Nah, inilah teladan Kristus yang harus dicontoh oleh orang-orang lain. Ya. Kenapa masih ada gangguan yang di Zoom? Saya lanjutkan ya. Nah. Ya. Kenapa Ted? Aman? Oh, enggak, tadi hilang suaranya, Pak. Oh, sekarang sudah enggak? Oke. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi, ayo, dengan COVID-19 ini kita dipaksa untuk hidup dengan kebiasaan baru. Maka dengan firman Tuhan kita dalam tanda kutip akan dipaksa untuk hidup mengikuti pola Tuhan Yesus. Maka itu kita boleh dan berani berkata kepada orang-orang di sekitar kita, puji Tuhan, jelas sekarang, terima kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan ini, saudara dan saya, mari memaksa diri untuk mengikuti pola Alkitab. Buktinya dengan firman, dengan COVID-19 saja semua manusia di dunia sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Maka itu kita juga harus membiasakan diri untuk hidup mengikuti pola firman Tuhan. Sehingga saudara, ya, orang-orang di sekitar kita bisa melihat pola hidup kita seperti yang tertulis di Alkitab. Akhirnya satu menyontoh yang satu, setelah satu menyontoh yang satu, dia dicontoh oleh orang lain lagi, dan orang ini dicontoh oleh orang lain, yang menyontoh bisa dicontoh oleh orang lain lagi. Wah, akhirnya saudara, seluruh dunia akan melihat pola hidup Yesus. Ya, pola hidup Yesus ada dalam hidup kita. Nah, maka begini kesimpulannya, ya, dengarkan ini ya, dengarkan. Ini kesimpulannya. Kalau ada orang bertanya kepada kita, ya, dengarkan. Kalau ada orang bertanya kepada kita, aku ingin tahu loh, Tuhan Yesusmu itu seperti apa sih? Kayak apa Tuhan Yesusmu itu? Dengar ya. Maka mulai hari ini, setelah kita terlatih hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka jawaban saudara dan saya kepada orang yang bertanya, siapa sih Tuhan Yesus? Seperti apa dia itu? Dengarkan. Jawabannya adalah, kalau kamu ingin lihat Yesus, lihatlah aku. Harus amin loh, harus amin. Jadi kalau orang ingin lihat Yesus yang kita percayai, ya, maka Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Ya, pasti itu. Oh ya, ini Pak Paul Jok tanya, enggak Wi? Bukan kok, ini tiap kali aku Zoom pasti ada, Instagram ada, Facebook. Ya, mungkin cuma sinyalnya Zoom ini ada gangguan. Ayo kita lanjutkan ya. Jadi semua kita
mulai hari ini harus, ya saya ulangi lagi, harus berani berkata kepada orang-orang di sekitar kita untuk, ya, kenapa? Ya, untuk kita menyatakan Yesus kepada dunia ini. Dan itu pasti bisa, ya, tidak ada alasan untuk berkata tidak bisa, karena jaminannya adalah firman Tuhan. Ya, jaminannya adalah firman Tuhan. Dan firman itu pasti terjadi. Karena kalau Tuhan berfirman, itu pasti terjadi. Nah, ini saudara yang kita harus lakukan. Maka itu, sebagaimana COVID-19 ini memaksa hidup kita berubah dari kebiasaan sebelum COVID-19. Ya, saya ulangi, dengan COVID-19 ini manusia dipaksa hidup dengan kebiasaan yang baru. Pertanyaan saya, masa sih firman Tuhan tidak bisa kita paksakan untuk terjadi di hidup kita? Kalau COVID-19 saja bisa memaksa orang hidupnya berubah, masa firman Tuhan nggak bisa memaksa kita untuk hidup kita berubah? Nah, memang di masa COVID-19 ini ada yang bandel, ada yang nggak nurut, betul? Nah, tapi risikonya ngeri sekali kalau mereka nggak nurut. Jadi saudara, ayo mulai hari ini kita memaksakan diri kita, ya, untuk melakukan yang tertulis di firman Tuhan itu. Pasti bisa. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, saya berikan bukti, ya, bagaimana sulitnya. Ya, ini dia. Matius 28. Coba kita lihat. Saya mau tanya kepada saudara, ya, dan saya tahu jawabannya. Ya, tapi saya tanya, menginjil itu susah atau mudah? Jawabannya susah. Memberitakan Injil, memuridkan orang itu susah, ya, tidak mudah. Tapi ini janjinya, ya. Coba lihat Matius 28 ayat 19 dan 20, ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara, perhatikan ini. Sulit enggak memberitakan Injil? Sulit enggak memuridkan orang? Sulit enggak mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita apa yang Tuhan Yesus suruhkan? Sulit tidak? Jawabannya sulit. Ya, pasti sulit. Tapi lihat, ya, kalimat terakhir ayat 20. Ya, sulit. Menginjil sulit, memuridkan orang sulit, ya. Tapi lihat, ini yang luar biasa. Janji Tuhan Yesus, ya, berkata begini, kalimat terakhir ayat 20. Dan ketahuilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jaminan ini. Apa jaminannya? Dan ketahuilah, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perhatikan firman ini. Menginjil itu sulit. Mengajar, memuridkan orang itu sulit. Tapi lihat jaminannya. Dan
ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Yang harus diketahui adalah Tuhan Yesus menyertai kita. Enggak sekali, 2 kali, enggak seminggu, 2 minggu, tapi senantiasa. Perhatikan, senantiasa. Jadi enggak cuma disertai sebentar. Sampai kapan senantiasanya? Sampai kepada akhir zaman. Hari ini, saudara dan saya harus mengambil keputusan. Saya ulangi, hari ini, saudara dan saya harus mengambil keputusan. Ternyata melakukan seluruh kehendak Tuhan itu tidak sulit. Melakukan perintah Tuhan ternyata tidak sulit. Karena Tuhan Yesus menjamin, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Menyertai untuk apa? Perhatikan ya. Menyertai untuk saudara dan saya. Saya ulangi. Menyertai untuk saudara dan saya melakukan perintahnya. Biarlah kita terbuka, saudara. Biarlah kita jadi jelas. Ya, saya ulangi lagi. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang terus putus asa, terus kecewa dengan hidup ini. Kenapa aku begini ya? Kenapa aku begitu? Enggak. Hari ini kita punya semangat baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, pelan-pelan ya. Buka pikiran kita, buka hati kita, kita pasti bisa. Dia memerintahkan saudara dan saya untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, ajar semua bangsa menjadi muridnya. Itu sulit. Jelas. Tapi tidak sulit. Karena dia berkata, dan ketahuilah, aku Yesus yang memberi perintah kepada kamu, aku senantiasa menyertai kamu. Nah, kata senantiasa saja sudah jaminan. Saya ulangi. Kata senantiasa saja sudah jaminan. Berarti kita tidak sendiri. Kita di dalam melakukan perintahnya, yaitu pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil itu, memuridkan segala bangsa. Jadi gak ada yang sulit. Dan kata menyertai senantiasa gak cuma untuk Matius 28, tapi penyertaan Tuhan senantiasa atas hidup kita itu terjadi sepanjang hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, itulah buktinya bagaimana saudara dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan dengan gampang sekali. Ya, jadi nggak ada alasan ya untuk kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Bisa, dan itu jadi mudah dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan untuk iman yang baru ini. Maka kalau saudara dan saya mengambil keputusan seperti ini, menjadi pelaku firman Tuhan tanpa kita takut ya untuk berkata ya kepada Tuhan, percayalah penyertaannya itu nyata sekali dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan iman kita mengikut Yesus. Nah, saudara, di masa-masa seperti ini
Ya, sibukkan diri kita untuk kita masuk pada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Mau sibuk apa dalam situasi yang seperti ini? Inilah jaminan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Maka itu sekalipun kita lebih banyak di rumah hari-hari ini, ya, karena keadaan, tapi izinkan Roh Kudus terus membentuk kita. Roh Kudus mengajar kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan caranya sendiri. Sebagian besar saudara tahu bagaimana cara hidup saya selama ini. Saya orangnya mobile, gerak terus, keliling terus, hampir nggak pernah berhenti. Tahu bukan? Maka itu awal-awal COVID-19 ini, begitu banyak orang yang memperhatikan saya. Pertanyaannya sama. Bayangkan saudara, sekian bulan nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Yang tadinya saya begitu sibuk, begitu aktif. Saudara tahu bukan? Tapi lihat, saya ngikuti saja. Karena keadaan begitu, mau bagaimana? Nah, maka itu ada orang yang memberitahu saya, itu anak saya dari Brisbane. Saya nggak kepikir, tapi dia mikir. Dia bilang begini, Papa tahu nggak? Saya tahu. Tahu apa? Tahu nggak? Benda atau barang yang paling nggak berharga buat Papa sekarang. Hah? Saya bilang, harta apa? Benda apa yang paling nggak berharga? Papa menghargai semuanya. Enggak, Pak. Ada satu yang paling tidak berharga sekarang dalam hidup Papa. Saya bingung, saudara. Dia ngomong apa? Dia jawab, paspornya Papa. Saya tertawa. Betul juga. Jadi selama 7 bulan ini paspor saya barang yang paling gak berharga. Karena gak dipakai. Saya tertawa. Terus saya tanya dia, loh kamu kok bisa mikir seperti itu? Ya saya kalau ngikutin Papa pelayanan, yang ngikuti aja capek. Tapi Papa bisa diam. Dan puji Tuhan, orang gak melihat saya stres. Karena hampir tiap hari saya pelayanan, mengajar lewat sosial media ini. Hampir tiap hari saudara. Dan orang melihat itu. Nah mana kepikir. Ya bulan Maret. Waktu terakhir saya meninggalkan Belanda. Tanggal 9 Maret. Itu masih belum kepikir saudara. Bahwa hidup ini akan berubah begitu drastis. Tapi toh bisa juga diikuti. Ya bisa. Jalan normal gak ada apa-apa. Nah ini nih. Pedision ini buat hal baru lagi nih buat saya. Selama 6 bulan saya mengajar hanya di depan handphone karena lewat virtual atau online. Belum pernah ini Sion membuat sejarah baru buat saya dan semua saudara saya di Indonesia kaget juga. Ya, bayangkan jam 3 pagi waktu Papua, waktu Indonesia Timur, saya mengajar gara-gara Sion, maaf. Yang di barat, yang di tengah beda 2 jam, 1 jam. Nah, biasa juga. Ya, bahkan istri saya heran, jam 3 bisa, kenapa tidak? Nah, jadi terima kasih ya pada Stichting Sion yang merubah konsep ini. Puji Tuhan. Hal baru lagi. Pasti bisa. Betul Anita, bersama Yesus dan Roh Kudus pasti bisa. Maka itu tidak ada alasan untuk kita tidak biasa melakukan yang enggak biasa. Kita pasti jadi biasa. Oh, luar biasa ini. Ya toh. Jadi mari kita mentaati. Tinggal ngikuti arus saja. Ya betul.
jam biasa, saya yang cari ikut, luar biasa. Itu dia. Amin. Nah, ayat terakhir, maka itu keren ya. Kalau kita hidup seperti ini, ayat terakhir. Dan di ayat ini akan membuat saudara jadi mengerti. Ya, saya nggak tahu saudara dengar nggak? Ini ayam di Nabi ini sudah berkokok ini, ya, sudah bunyi. 1 Korintus 10 ayat 13. Oh Yosef, Ana, apa kabar? Terima kasih bisa tampil. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang terakhir, saudara. Ayo kita membiasakan diri untuk hidup di dalam kebenaran ini. Ya, biasa, semuanya jadi biasa. 1 Korintus 10 ya, ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah-masalah yang kamu alami, kesulitan-kesulitan yang kamu alami, kesusahan-kesusahan yang kamu alami. Sekarang ganti kata, ganti orang pertama jamak. Penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang kita alami. Saudara perhatikan firman ini adalah persoalan-persoalan biasa. Tolong garis bawahi Alkitab saudara. Biasa. Gewoon, orang Belanda bilang. Biasa. Saudara, maka itu hari ini ambil keputusan. Mengikut Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang sulit. Itu biasa. Amin. 7 bulan ini kita hidup dalam pola yang aneh. Kalau kita mikir sampai sejak mulai bulan Maret yang lalu, gak kebayang bukan? Bahwa kita akan hidup dengan pola seperti ini. Pakai masker kemana-mana, rajin cuci tangan. Mana kita kepikir? Tapi akhirnya jadi biasa. Itu dia. Jelas ya? Maka itu saya baca lagi nih ayat 13 ya, 1 Korintus 10. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Oke? Nah, saya suka mengambil contoh ini. Kalau kesulitan kita, kalau hidup kita, masalah-masalah yang kita hadapi itu biasa. Coba tanyakan, siapa kalau begitu yang luar biasa? Ayo, siapa bisa jawab? Siapa yang luar biasa? Jangan bilang COVID-19 luar biasa. Awas. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Bisa berkata amin? Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Betul tidak, saudara? Nah, perhatikan kalau saya balik. Karena seringkali kita membuat yang biasa itu jadi luar biasa. Ya, ini ada saudara komentar di Facebook. Saya baca ya, komentarnya bagus. Adanya COVID-19 ini saya beruntung. Dengarkan, beruntung karena apa? Terima kasih yang menulis saya mati. Adanya COVID-19 ini saya beruntung. Walau tetap di rumah. Saya sibuk mengikuti pelajaran firman dari Facebook ini. Seperti kuliah. Dan Tuhan menempa hidup saya melalui Pak Pendeta. Terima kasih. Nah, ini positifnya. Saudara, ini luar biasa. Betul? Dengarkan, saya ulangi lagi. Kalau masalah-masalah kita itu biasa, tolong perhatikan. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Pasti setuju. Yesusku luar biasa. Betul? Nah, tapi ini masalahnya. Yang namanya manusia, yang biasa itu dibuat luar biasa. Akhirnya yang luar biasa jadi biasa. Nah, kan kebalik.
Maka itu hari ini tetap Yesus yang luar biasa, masalah kita biasa. Katakan, mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu biasa, nggak sulit. Sebab disertai oleh Yesus yang luar biasa. Maka kita bisa. Betul ya? Jadi selesai kita ibadah ini, semua kita punya kebiasaan baru. Tapi jangan sampai tiap hari Sion minta kita belajar yang di Indonesia menjelang subuh. Tidak ya. Oke. Nah, ayo kita lakukan ini untuk membuat kita ya. Terima kasih. Amin ya. Koneksi internet Tuhan menolong. Nah, jadi nggak ada alasan mulai hari ini saudara dan saya tidak boleh beralasan untuk kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Karena biasa. Tidak ada yang sulit. Karena Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Oh, terima kasih Bapak untuk hidup yang luar biasa ini. Jelas ya? Saya selesaikan ayat 13 1 Korintus 10 ini. Karena ini sungguh-sungguh ajaib Tuhan kita. Ya. Saya ulangi. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah ini loh. Kenapa nggak melebihi kekuatan manusia? Sebab ya Tuhan itu setia. Nah, apa arti kata Tuhan itu setia di firman ini? Artinya Papa menyertai kita. Kata setia, Tuhan selalu ada dengan kita. Itu arti kata setia. Nah, kalau selalu ada Tuhan yang setia di waktu kita menghadapi masalah-masalah, menghadapi perintah yang berat itu, mana ada kesulitan? Karena Papa kita setia menyertai kita. Maka itu nggak usah takut. Lanjut. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, di samping ya Tuhan juga menyertai. Maaf, saya harus sapa ini, ada orang khusus. Salam dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Woi, berarti saudara kita yang di penjara Cipinang ikut hadir. Wah, terima kasih Sion. Ini saudara kita yang di LP Cipinang ini ikut mendengar firman Tuhan. Jadi seorang di Cipinang ucapkan terima kasih kepada Sion karena mengundang kita untuk hadir. Oke, nanti kita kontak ya. Ya, saya minta nanti nomor teleponnya Pak Fendi, tuliskan di situ. Nanti luar biasa Vero dari Alabama, puji Tuhan. Nah, kenapa, Jo? Lanjut, ya. Jadi saudara, dalam hidup ini sungguh luar biasa. Setiap kesulitan yang kita alami, ya, setiap kesulitan yang kita alami, Papa selalu memberikan jalan keluar. Selalu. Nah, contohnya, ya, semua kita mungkin tidak pernah kenal Eric Yuan yang menemukan aplikasi Zoom. Waktu dia menemukan aplikasi ini, COVID-19 belum ada. Nggak tahu idenya bagaimana, ya. Oh, ini ada yang ngomong enak ngajar jam segini. Orang nggak bisa tidur. Ya udah kamu aja Fit yang ngajar. Ya, waktu Eric Yuan menemukan aplikasi Zoom ini, kan COVID-19 belum ada. Dia juga nggak mikir, ya. Tapi akhirnya dunia berterima kasih kepada Eric Yuan menemukan aplikasi Zoom. Nah, sekarang terbukti 2 bulan pertama, yaitu masuk akhir April. Ya, akhir April yang lalu, awal Mei, kekayaan Eric Yuan melonjak ribuan %. Itu awal Mei
kekayaannya menjadi bertambah 60 triliun rupiah. Nah itu kalau euro berapa itu ya? 60 triliun kekayaan Eric Yuan. Karena dunia memakai aplikasinya dia, Zoom. Wah, ini luar biasa, saudara. Maka itu ikuti saja apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Oke ya, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena semua jadi biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini.